Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Syamar Diopani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan Konseling 2020. Saya Putri Rahma Salsabila. Dalam fungsi bimbingan untuk anak usia dini ada 4 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut ini. A. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. B. Hambatan untuk masalah-masalah yang dihadapi anak. C. Lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. D. Lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Lalu yang terakhir, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Lalu yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam berproses perkembangannya. Bimbingan untuk anak usia dini berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat dialami anak selama proses perkembangan. Kemungkinan tersebut dapat berupa masalah berkaitan dengan kondisi sosial, emosional, ataupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara lebih luas. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan, guru atau pendamping dapat melakukannya melalui berbagai teknik, diantaranya dengan home visit atau kunjungan ke rumah-rumah. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang fungsi bimbingan untuk anak usia dini, yaitu fungsi perbaikan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Upaya bimbingan ini juga berfungsi untuk membantu peserta didik memelihara potensi dan kondisi yang baik yang sudah dimilikinya. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Materi selanjutnya adalah prinsip BK untuk anak usia dini. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kehadiran bimbingan dalam praktik pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Anak yang dianggap tidak memiliki masalah tetapi tetap membutuhkan bimbingan karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan dan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak boleh sembarang memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Prinsip yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Terhambatnya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek-aspek lainnya. Perkembangan kemampuan fisik terkait dengan perkembangan motorik halus dan motorik kasar anak dan terkait pula dengan perkembangan kemampuan intelektual, sosial, dan emosional. Demikian pula dengan aspek-aspek perkembangan lainnya yang saling bertautan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Guru atau pendamping tidak bisa memberikan bimbingan
dengan pendekatan yang sama pada setiap anak, karena perkembangan dan kebutuhan anak satu dengan yang lainnya berbeda. Kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Prinsip yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru atau pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Penanganan yang dapat dilakukan oleh guru atau pendamping tanpa disertai dukungan dan kerjasama dengan orang tua di rumah akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat terselesaikan secara tepat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antara guru pendamping dan orang tua di rumah, sehingga perbedaan ini dapat menyulitkan anak dalam menyelesaikan masalahnya. Prinsip yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping perlu disadari secara arif, namun demikian bimbingan tetap perlu dilaksanakan seoptimal mungkin. Dalam upaya memberikan bantuan kepada anak, guru atau pendamping dapat bekerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lain yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi anak tersebut. Dan prinsip yang ke-11 ialah bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan, dan bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan kegiatan bimbingan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseling sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan konseling yang diselenggarakannya dan berkembangnya kemandirian konseli. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang, pelayanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun, dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Perkenalkan, nama saya Dea Syafitri.
Di sini, saya akan membahas materi tentang asas-asas bimbingan konseling anak usia dini. Selanjutnya ialah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ialah asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Selanjutnya ialah asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya ialah asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang selanjutnya, asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Dan asas yang terakhir ialah asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum.